Ini adalah episode pertama pembahasan tentang 1001 kisah keramat Habib. Dikisahkan seorang Habib yang sangat luar biasa berkeramat sampai-sampai keramatnya bisa mengendalikan dunia dan akhirat. Beliau bernama Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau lahir di Sewun, Hadramaut, Yaman tahun 1273 Hijriah atau 1838 Masehi. Wafat di Tegal, Jawa Tengah 18 Rajab 1302 Hijriah atau 1885 Masehi. Yang dimana beliau adalah seorang cucu dari seorang kutub juga, wali juga, yang bernama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kasus ini, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad juga dikenal sebagai wali besar yang diakui di tanah Jawa pada masanya, yang dimana beliau memiliki berbagai macam keajaiban spiritual, bahwa beliau pernah semasa hidupnya didatangi oleh orang miskin, teman-teman. Ya, ada seorang miskin datang ke hadapan beliau. Setelah datang kepada beliau, apa yang terjadi kepada orang miskin tersebut? Orang miskin tersebut bisa berubah menjadi orang yang sangat kaya, sultan kaya raya, teman-teman, dalam waktu hanya 3 hari setelah bertemu dengan Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad ini. Kisah ini tercantum di dalam kitab Tajul Aros karya Habib Ali bin Husin Al-Attas. Dikisahkan bahwasanya pada suatu hari tiba-tiba datanglah seorang pengemis minta uang kepada beliau. Kemudian oleh beliau di dalam rumahnya pengemis ini dijamu. Ya, dikasih kopi, dikasih makanan, dikasih kue-kue, dan disuruh makan. Kemudian ya diselipin dengan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, cara sholat, cara wudhu dan lain sebagainya. Kemudian sampai beberapa jam pengemis ini pamit lagi. Wahai Habib, ya, tolong Habib, saya mau pulang. Kalau Anda berkenan, beri saya uang dan saya pulang. Kalau tidak berkenan, tidak apa-apa, saya mau pulang. Tapi Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad menolaknya. Jangan, kamu jangan pulang dulu. Ya, nanti saya kasih uang banyak. Syaratnya kamu di sini dulu, ya, di rumah ini dulu, ya, untuk saya jamu. Lantas Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad memberikan 1 karung uang. Melihat pemberian itu, si pengemis terbelalak matanya, seolah tidak percaya. Ya, apalagi setelah dibuka ternyata ada uang dinar dengan jumlah yang sangat banyak. Ya Habib, apa ini Anda tidak salah ya Habib? Tidak, betul, aku kasih kamu itu. Loh, Bib, yang benar Bib, jangan bergurau Bib, ya, ini sangat banyak Bib. Ya, tidak apa-apa, ya, kamu itu untuk kamu, anak kamu dan istri kamu. Ya, mudah-mudahan kamu diberi kecukupan dan tidak minta-minta lagi. Ya, wah, si pengemis tadi langsung ya mencium tangan Habib Muhammad dan kakinya, ya dengan perasaan yang sangat bahagia. Ya, setelah dia hitung itu nilainya mungkin kalau sekarang itu ratusan juta. Ya, jadi pengemis datang kepada beliau dikasih uang ratusan juta dengan ikhlas, dengan perasaan bahagia, dengan perasaan senang karena muasa, karena ingin membantu pengemis tadi. Ya, itu tadi salah satu karomah Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Namun catatan, siapakah orang miskin tersebut yang berubah menjadi kaya selama 3 hari? Di manakah rumahnya? Seperti apa jejak sejarahnya? Dan bahkan meskipun diceritakan begitu wah, namun sampai hari ini belum tahu siapa orangnya. Ini adalah teka-teki yang masih belum bisa kita jawab. Karena apa? Termasuk suatu keajaiban. Seorang yang miskin datang kepada Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad bisa berubah menjadi kaya seketika hanya dalam waktu 3 hari. Hal ini diyakini sebagai karomah oleh para muhibbin, meskipun tidak ada bukti yang valid siapa orangnya, di mana rumahnya, terus bagaimana ceritanya, kisah dia bisa menjadi kaya. Al-kisah juga, teman-teman. Dan inilah cikal bakal kenapa Habib Muhammad bin Tahir ini bisa diyakini sebagai wali kutub, karena berada di sisinya bisa membuat orang-orang terkabul hajatnya.
Banyak orang yang datang kepada beliau untuk minta hajat. Minta hajat, entah hajat itu ingin kawin, hajatnya ingin kaya, hajatnya ingin sembuh dari penyakit, dan berbagai macam problematika hidup dari siapapun yang datang ke Habib ini bisa seketika langsung terkabul. Karena itu bagian dari keramat beliau, sehingga membuat doa-doanya atau doa orang yang datang kepadanya langsung terkabul. Lalu cerita ini juga didukung oleh pernyataan kuat dari sang Habib di dalam kitab Durratun Nadhir fi Manaqib Habib Muhammad bin Thahir, yang dimana kita juga sertakan teks ucapan dari sang Habib, "Aku memiliki kekuasaan untuk mengatur dua alam, yaitu dunia wal akhirah." Lalu dikasih embel-embel dengan izin Allah. Ini adalah pernyataan dari sang Habib, yang dimana Habib ini bisa menguasai dunia dan seisinya, bahkan sampai akhirat, teman-teman. Apakah kalian percaya? Sama, saya pun tidak percaya. Meskipun di dalam kalimat akhir beliau memberikan pernyataan bi'izni rabbik, pernyataan ini tetap menimbulkan berbagai macam bahaya, yang dimana bahayanya itu meliputi akidah. Karena yang bisa mengatur alam semesta beserta akhirat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba beliau juga memiliki kendali tersebut. Apa artinya, teman-teman? Seolah-olah dia serupa kekuasaannya dengan Allah. Meskipun ada kalimat bi'izni rabbik, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah memberikan klaim sedemikian rupa kepada umatnya. Aku bisa mengatur dunia dan seisinya beserta akhirat. Nabi tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis sahihnya memberikan pernyataan tegas, tidak pernah mengklaim dirinya bisa mengatur dunia dan akhirat. Bahkan ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, mintalah apa saja engkau dari semua hartaku, maka bisa aku berikan untukmu. Tapi jangan minta perlindungan kepadaku atas Allah." Jadi Nabi SAW saja tidak bisa mengatur siapapun masuk neraka surga, tidak bisa membuat orang miskin jadi kaya, tidak bisa membuat orang kaya jadi miskin, apalagi ngaku-ngaku bisa mengatur dunia, dua alam, dunia dan akhirat dengan izin Allah. Tidak ada, teman-teman. Jadi kalau kita ingin menimbang apakah cerita seperti ini masuk ke dalam bab karomah ataukah hanya khurafat, ditimbang dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ditimbang dengan Al-Quran dan hadis, dia tidak menyelisihi, maka kita bisa menganggapnya sebagai suatu karomah. Tapi kalau kita menimbang dengan Al-Quran dan hadis, melangkahi, perhatikan baik-baik, melangkahi Al-Quran dan Sunnah, melangkahi syariat Islam, maka bisa dipastikan cerita itu adalah dongeng khurafat. Demikian untuk cerita Keramat Habib episode 1. Nantikan video Keramat Habib lainnya yang akan saya buat playlist khusus cerita dongeng khurafat Habib. Saat melakukan bola